Megang mic itu, megang mic kesetrum. Saya kira mulut. Waduh, perih rasanya. Bukan hanya di bibir, di tangan, di hati juga. Oscar, waduh, pasti kalian menunggu rindu akan channel YouTube Seminari Garum. Kok nggak mulai kontennya? Nah, kita hadir sebagai pengisi konten dari Seminari Garum, konten pojok panggilan. Nah, kali ini teman-teman di posisi di konten pojok panggilan ini terlihat berbeda, teman. Kita lihat dua orang, ya kan? Biasanya satu seminaris, sekarang dua seminaris. Kenapa kira-kira? Kita akan bahas di kedepannya, oke? Dan sebelum itu saya jelaskan dulu. Jadi teman-teman, seminar itu nggak hanya tentang kita berdoa, tentang studi, tentang makan, minum dan segala macam, tapi juga kita tentang juga kepengurusan. Bagaimana kita mengurus dalam seminari, ya kan? Apa saja mungkin dari hal refter, terus liturgi, kapel, dan segala macam. Nah, kali ini di konten pojok panggilan ada seksi AV. Seksi AV. Apa itu seksi AV? Nah, siapa saja seksi AV? Nah, akan lebih dibahas di kedepannya. Nah, sebelum itu kita perkenalan dulu teman-teman. Mungkin para sobat segar belum mengenal, ya kan, siapa kedua orang ini ya. Maka mari dipersilakan Mas. Ya, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kami perkenalan, nama saya Yeremia Togu Parsoran Panjaitan. Saya dari Paroki Redemptor Mundi, Keuskupan Surabaya. Saya Niko, tingkat 1 di Seminari Garum dari Paroki Santo Stefanus Tandes Surabaya, Keuskupan Surabaya. Waduh, ini mas-mas ganteng-ganteng semua ini, woi. Pasti. Menyegarkan mata para sobat segar pasti, ya kan? Nah, kira-kira kita akan lanjut ke sesi yang sebenarnya. Kira-kira seksi AV itu apa sih? Mungkin para sobat segar masih bingung, AV itu apa? Kok asing gitu ya? Mungkin jelaskan. Ya, daripada menambah kekepoan para sobat sekalian, saya beritahu. Jadi AV itu singkatan dari audiovisual. 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 Apa saja tugas-tugasnya itu? Tugas-tugas dari AV itu seperti yang pertama itu menyiapkan proyektor, kedua sound system, terus kalau ada acara-acara itu pasti kami selalu ada di balik layar, karena kami sukanya di balik layar. Ya, dimana ada yang membutuhkan auditori, visual, tuh di situ kami berada. Di situ kami datang untuk melayani. Seperti itu. Berarti audiovisual ini berkaitan dengan pendengaran dan juga visualisasi mata. Betul. Penglihatan. Ya. Penglihatan. Oke. Nah, itu kan dari seksi AV itu. Nah, kita lanjut Mas Yire, Mas Niko nih. Nah, kalian jadi seksi AV berapa tahun? Baru ini hampir 5 bulan. Hampir 5 bulan. Itu memang 5 bulan atau periodenya berapa sih? Jadi fungsionaris itu yang di seminari kan gantian itu per semester. Per Seperti semester. sekolah-sekolah biasa itu kayak OSIS namanya. Semester, jadi dari semester ganjil, semester genap itu ganti. Oh, ganti terus ya? Seperti itu. Lalu kira-kira selama 5 bulan ini ya, 5 bulan ini apa sih pengalaman yang menarik dari seksi AV sendiri gitu? Pengalaman yang menarik kalau saya sendiri, jadi kalau nyiapin itu ya kan seksi AV ini tuh tugasnya itu ada dari yang tugas kecil ke tugas yang paling berat. Jadi kalau misalnya ini saya sharing tugas-tugas berat, kalau misalnya yang teman-teman lihat tuh konser Gua Maria kan sudah 2 kali konser ini. Ya. Konser lalu live Doa. ya, doa itu kan membutuhkan mic. Ya, saat menyiapkan mic itu pasti greget gitu saya. Karena apa? Karena pernah sekali itu saya megang mic itu, megang mic kesetrum. Habis itu saya kira mulut. Perih rasanya. Bukan hanya di bibir, di tangan, di hati juga. Merasa gati. Iya, merasa gati. Sudah di bibir, tangan, hati lagi itu. Sakit sekali. Sakit sekali. Tapi itu yang membuat pengalaman berharga dalam selama saya menjadi seksi AV. Terus pengalaman kami yang kedua itu karena di tengah masa pandemi corona ini banyak seminaris yang stres karena tidak bisa bebas keluar kemana-mana. Oh iya ya. Akhirnya seksi AV mempunyai inisiatif Inisiatif apa? mengusulkan film ke Romo. Banyak sekali film-filmnya. Banyak film. Banyak.
Jadi para seminaris juga jam-jam ini menyimpan film-film. Film-film. Iya, biasanya itu di-download dari waktu bebas luar kemarin, download di warnet ya. Agar seminarisnya tidak bosan juga, karena seksi AV datang untuk memberikan kebahagiaan seperti Yesus yang selalu memberikan kebahagiaan ke dunia. Seksi AV memberikan kebahagiaan ke komunitas. Ya, itu makna teologis itu. Makna teologis. Karena kami suka analogi. Lalu jadi seperti ini, kami kan setiap fungsionaris itu punya program masing-masing, Mas. Iya. Jadi kami dari awal itu punya 2 program. Program yang pertama ini itu Radio Segar. Radio Segar yang itu kayaknya ditampilin live Instagram ya? Oh, pernah. Yang di Gazebo tuh ya? Iya, yang di Gazebo. Itu kan banyak juga yang request untuk dibuat lagi live seperti itu. Tapi karena di tengah pandemi corona ini katanya kan nggak boleh kumpul-kumpul, jadi program kami ini berhenti. Hanya sekali saja. Lalu yang kedua ini nonton film. Kalau nonton film ini biasanya di ruangan ini multimedia nontonnya. Itu biasanya Sabtu malam saat rekreasi. Setiap bulan. Jadi 1 bulan sekali. Jadi totalnya biasanya seksi AV itu 5 kali tugasnya untuk program ini. Kami tapi ya karena di tengah pandemi corona ini setiap minggu nonton terus, Mas. Nonton terus jam bebas dalam, karena mengatasi kebosanan ini. Nonton film terus, kami kerja. Yang lainnya cuma menikmati saja. Menikmati, tapi begitu katanya, seperti kata Yesus itu, melayani. Kami datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Karena jika Anda minta 1, kami kasih 2. Kami minta 1, kami kasih 0. Tidak. Itu ajaran iblis dari seksi AV. Seksi AV. Ini kan ada program-programnya nih ya. Nah, kira-kira ada hambatan nggak dari mungkin atau pengalaman yang menarik juga dari 2 program itu? Hambatannya kalau misalnya seperti doa kan itu mic-nya suka crash. Ya. Kami siapkan itu mesti bisa. Kami siapin oke gitu. Waktu acara mulai pasti tidak bisa. Itu kesedihan kami. Itu sangat suatu hal yang duka bagi kami, itu duka. Waktu beneran kalau misalnya ada acara itu ya, saya duduknya harus di depan itu. Kalau misalnya ada yang berhubungan dengan minggu, saya duduknya di depan biar nanti kalau misalnya ada yang kurang langsung saya siapin. Tapi nyapin oke semua, keliling-keliling nyapin mic-nya, tes bisa. Waktu acara terus langsung benerin ceknya. Apalagi kalau misalnya ada live doa seperti itu, kami mengorbankan waktu makan kami. Waktu makan kami lebih cepat daripada anak-anak yang lainnya. Itu semua demi saudara-saudara sobat segar di luar. Ini kan Komsos Seminari kan yang menyediakan seperti ini konten-konten ini. Jadi Komsos itu tidak bisa berdiri sendirian. Kami juga ikut melayani. Partisipasi. Ya. Bagus. Bisa dicontoh para sobat segar, tindakan yang sungguh-sungguh heroik, pengorbanan yang di luar nalar manusia ini. Cukup karena setrum terus kemudian di crash ya kan. Nah, ini mungkin dari situ belajar kesuksesan. Tapi kalau saya kesetrum terus jadi elektrik man. Selesai Electric Man. Itu kayak filmnya ini Spider-Man, kamu tahu Spider-Man? Yang Amazing Spider-Man. Yang itu. Ikan lele. Ikan lele dia ada air ya. Kayak itu. Ikan Jepang. Itu mungkin mantan AV dia dulu. Iya. Nah, ini kan kita sudah mengenal seksi AV itu apa ya kan, pengalaman yang menarik, lucu, menggelitik ya. Ini sungguh-sungguh berharga mungkin bagi para sobat segar, terhibur ya kan di kegabutan, terus kekosongan, kepenatan mungkin yang dirasakan sobat segar, terhibur dari seksi AV ya, seksi AV. Nah, kira-kira dari seksi AV ini apa pesan dan kesan bagi para OMK yang di luar sana atau mungkin orang-orang di luar sana? Ya, kalau saya sendiri pesannya untuk semua saja yang menonton dari ujung bumi selatan sampai ke utara, semuanya dengerin ini, lihat. Untuk terutama mereka kaum muda. Jadi seperti seminaris, pasti teman-teman lihat kami ini seperti contohnya Mas Oki ini sangat berkarya. Kita sering lihat dia itu di depan layar gitu. Karena kami juga di belakang layarnya sebenarnya, tapi kami nggak mau sombong seperti itu. Ya untuk kalian semua teruslah berkarya.
kaum muda itu kan sebenarnya itu apa banyak ide-ide cemerlang itu masuk di otaknya kaum muda. Iya. Itu pasti. Jadi jangan berhenti untuk berkarya, jangan takut untuk berkarya. Kembangkan bakat kalian, apa yang kalian suka. Terutama kan di tengah pandemi corona ini. Jadi daripada di rumah gabut, main HP terus, nonton, gak ada gunanya. Mending kalian teman-teman berkarya. Seperti itu. Karena orang tua itu yang mempunyai mimpi dan kita harus mengabulkan mimpi dari orang tua itu. Seperti Diakon ini. Diakon siapa? Diakon Theo. Diakon Theo. Diakon Theo kan memiliki mimpi konser untuk menghibur sobat segar di tengah pandemi corona ini. Nah, jika Diakon Theo saja yang mempunyai mimpi tetapi tidak ada yang melakukannya, sama aja mimpi itu tidak akan terkabulkan. Maka dari itu kami Seksi AV dan Komsos Seminari mengabulkan mimpi Diakon itu karena kami kaum muda, kami yang berkarya. Kami memberikan yang terbaik. Jadi saya lupa juga Diakon Theo. Jadi bicara soal Diakon Theo ini saya waktu nyiapin mixer itu Diakon Theo sangat memiliki andil penting dalam menyiapkan mixer itu. Jadi kalau ada sedikit yang berantakan gitu dia langsung ini seperti ini. Jadi cekatan gitu orangnya. Orang itu rapi gitu ya. Jadi itu memberikan teladan bagi kami berdua sebagai Seksi AV ke depannya juga untuk benar-benar mempersiapkannya dengan matang. Lagi kalau misalnya acara kemarin itu Rosario hari Jumat. Ya. Tapi sudah briefing hari sebelumnya hari Rabu. Iya, hari Rabu. Jadi harus disiapkan dengan baik, matang sehingga acaranya dapat berjalan dengan lancar. Seperti itu. Meskipun kesetrum Sering kesetrum. Iya, kebal sekali. Kebal. Kalau Anda lihat di live Rosario kemarin tuh Diakon Theo kesedot. Kesetrumnya kayak kesedot itu. Kami merasa bersalah, tapi ya Diakon Theo juga oke aja. Sudah kami siapin juga, dia mengucapkan terima kasih kepada kami kalau nyiapin itu. Katanya ya inilah dunia sound system. Kesal, lelah, capek, ngorbanin waktu istirahat, tapi gak apa-apa, yang penting untuk melayani. Biar orang-orang senang di sana. Dan sobat segar terhibur juga dengan keberadaan kami yang di balik layar ini. Itu bisa pengorbanan dari Seksi AV itu. Sangat. Nah, itu. Ini sungguh-sungguh menarik para sobat segar. Kita dengar ya kan pengorbanannya setrum beberapa kali. Terus meskipun sudah disiapkan ternyata masih trouble. Enggak apa itu mungkin pengorbanan. Dan juga kita konser ini sangat-sangat butuh Seksi AV sebenarnya. Di balik layar ya kan mengatur sound-soundnya, suaranya frekuensi berapa gitu ya. Bukan hanya mic, gitar juga. Pacun mungkin. Bass. Keyboard. Kalau saya di mixer itu pakai ini apa namanya? Headphone. Saya bisa dengerin itu kayak DJ. Serasa Martin Garrix. Itu biar apa itu? Biar pendengarnya lebih jelas atau gimana? Supaya tidak ada suara yang mendenging. Akhirnya kami mensinkronkan suara tersebut, frekuensinya sinkron agar suaranya juga jelas juga. Jelas, jernih. Ya, itu. Para Sosgar dari kisah Seksi AV ya kan di Seminari Garum, ternyata jadi Seksi AV itu nggak mudah. Mungkin para Sosgar mungkin melihat sound system ini gampang ya. Tapi kita lihat kisah-kisah Seksi AV ini sungguh-sungguh lucu, tapi ya saya kasihan juga sama Seksi AV ini sering kesetrum. Nah, tapi nggak apa, itu pengorbanan pasti ada hasil yang memuaskan. Itu prinsip dari alamin ya kan. Nah, itu sekilas dari kami Seksi AV ya kan. Tapi ini Niko belum pesan buat. Pesan. Oh iya, kamu katanya buat. Saya lupa. Pesan buat dunia, bawalah kegembiraan di tengah kedukaan. Karena kami suka yang bergembira. Jangan takut salah. Kadang itu hidup memang jatuh bangun itu sudah biasa. Yang penting bagaimana Anda berusaha, nikmati prosesnya, jangan hanya hasilnya doang. Quotes terakhir dari Seksi AV. Iya enggak? Siap. Kami sebenarnya banyak quotes tapi ini hanya beberapa saja. Karena kami orang yang bijaksana sebelumnya. Iya, oke. Oke, para Sosgar, salam jumpa dan like video ini dan jangan lupa komen, subscribe jika video ini bermanfaat bagi para Sosgar. Nah, untuk para sobat segar yang ingin mengetahui lebih dalam Seksi AV, nah silakan komen di bawah sini, ya kan? Setelah kita komen banyak,
Nah, kita akan membuatkan part kedua dari seksi AV sendiri. Oke? Part 2. Sampai jumpa dan dadah. Wuh. Dadah.